Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas perbankan syariah 1C yang beranggotakan Alifka Fariska Putri dengan NIM 215231089, Warda Sania Nugrahaning dengan NIM 215231111, Tatia Nurdiana dengan NIM 215231112. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal 1300 sampai 1922. Sejarah berdirinya. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Ia memiliki 4 putra yang bernama Sunkur, Gunduktur, Ertugrul, dan Dundar. Di bawah kepemimpinan Utsman, para Ghazi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada 1293. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang-orang di kawasan Timur Tengah, juga mendapatkan dukungan dari dinasti Seljuk. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang kuat. Kota penting yang berhasil ditaklukkan adalah Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dengan demikian, usaha menaklukkan atas kerajaan Romawi Timur yang telah berulang kali dilakukan oleh pasukan Muslim sejak masa dinasti Umayyah telah tercapai. Kemunduran. Sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Kanuni, Turki Utsmani diperintah oleh para pemimpin yang lemah. Munculnya kemunduran Turki diawali dengan kekacauan pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad III. Dalam perang melawan Balkan pada 8 Oktober 1912 hingga 18 Juli 1913, Turki Utsmani juga kalah meski dibantu oleh kerajaan Austria dan Hungaria. Pada 22 Desember 1914 hingga 17 Januari 1915, Turki Utsmani dan Rusia bertempur di kota Sarikamis. Kekuatan Rusia sanggup memukul mundur pasukan Turki Utsmani. Kemudian pada 19 sampai 25 September 1918, Kekaisaran Turki Utsmani melawan Inggris, Prancis, dan Hejaz atau Arab Saudi dan kehilangan wilayah di Timur Tengah. Kekaisaran Turki Utsmani dibubarkan dan mengakibatkan sultan terakhir, yaitu Mahmud VI, meninggalkan negaranya. Khalifah yang perkembangannya sangat maju pada masa Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal. Yang pertama yaitu Orhan, 1326 sampai 1359, yaitu setelah Sultan Osman wafat, tahta jatuh ke tangan putranya, yaitu Orhan I. Yang kedua, Mahmud II, 1808 sampai 1839. Mahmud II merupakan putra dari Murad II, sebab di masanya pemerintahan, ia berhasil menguasai Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota Kekaisar Utsmani dengan namanya Istanbul. Yang ketiga, Selim I, 1512 sampai 1520. Sultan Selim I berhasil menguasai Tabriz, Mesopotamia, dan beberapa wilayah Armenia, 1515. Yang keempat, Sulaiman I, 1520 sampai 1566. Sulaiman I adalah Sultan Turki Utsmani ke-10. Ia diberi gelar Al-Kauni atau ahli penyusun perundang-undangan dan sang pemberi hukum. Yang kelima, Mehmed VI, 1918 sampai 1922. Mehmed VI merupakan Sultan Utsmaniyah terakhir saat kesulitan Utsmaniyah dibubarkan pada 1922. Pola pemerintahan. Sultan adalah jabatan tertinggi dalam sistem ini. Jabatan tertinggi
Dalam Islam khalifah diklaim oleh sultan sehingga negaranya juga menyandang nama Khalifah Utsmaniyah. Sultan Utsmaniyah atau raja-raja menjadi pemimpin tunggal kesultanan dan dianggap sebagai perwakilan pemerintahannya meski kendalinya tidak selalu mutlak. Lembaga ini dipimpin oleh Walid Sultan. Terkadang Walid Sultan terlibat dalam perpolitikan negara. Sultan baru selalu dipilih dari putra sultan sebelumnya. Meski sultan adalah monarki tertinggi, kewenangan politik dan eksekutif sultan didelegasikan oleh orang lain. Sejak awal 1320, seorang wazir agung ditunjuk untuk melanjutkannya tugas-tugas tertentu sultan. Sultan tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif. Perluasan wilayah. Yang pertama yaitu benua Asia Kecil. Setelah Utsman wafat 1326 Masehi, Urkhan naik tahta. Pada tahun pertama dari masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan kota Broesa, dan pada tahun berikutnya, ia dapat menduduki kota Azmir, Asia Kecil. Menyusul kemudian Tawasian di 1330 Masehi, sedangkan untuk menaklukkan kota Anankara, sengaja Urkhan menunjuk putranya, Sulaiman sebagai panglimanya. Pada tahun 1354 Masehi, disiapkannya pasukan Utsmani di bawah komando Sulaiman untuk menyerang Ankara, dan pada tahun itu juga Ankara berhasil dikuasai. Kemudian yang kedua yaitu benua Eropa. Dengan modal wilayah sempit di Anatolia Tengah ditambah dengan bekas wilayah Saljuk Rum, Turki Utsmani mengembangkan sayapnya ke Bursa, yang masih di daratan Asia yang terletak di tepi lautan Marmara ditundukkan oleh Utsmani pada tahun 1324 Masehi. Kota itu diserang oleh Utsman bersama dengan anaknya. Murad I sebagai pengganti Orhan dapat menaklukkan Ardianopel yang diganti namanya dengan Edirne pada tahun 1361. Kota itu dijadikan ibu kota Utsmani setelah dipindahkan dari Bursa. Bayezid I sebagai gantinya Murad I diangkat menjadi sultan tahun 1389. Peradaban. Yang pertama yaitu keilmuan, meliputi militer dan madrasah, di mana pada Sultan Abdul Hamid di bidang pendidikan ia mendirikan perguruan tinggi, sekolah tinggi hukum, sekolah tinggi keuangan, tinggi teknik, dan lainnya. Yang kedua yaitu hukum dan sosial, meliputi pengembangan sistem peradilan. Pengembangan sistem peradilan di Turki Utsmani akan lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum Tanzimat. Kemudian pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum meliputi adopsi hukum berat modernisasi, yaitu hukum pada kerajaan Utsmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagai di antaranya masih tetap memiliki pengaruh jatuh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Majalah Al-Hakam Al-Adaliyah, yaitu proses modernisasi hukum kerajaan Utsmani yang paling monumental adalah Majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah yang dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. Yang ketiga yaitu ekonomi. Kondisi ini berubah setelah kerajaan Turki Utsmani berada dalam keadaan mundur dan lemah. Pajak-pajak dari negara bawahan sudah sangat jatuh dan berkurang. Hal ini karena banyak wilayah tersebut yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.